Pergi gereja, masalahmu nggak akan selesai ketika Anda pergi gereja malah tambah banyak, iya. Lah iya, kan lagi buka toko ditinggal terus tambah dimaling sama anak buahmu, saudara. Ya kan? Anda lagi banyak masalah malah ke gereja terus, ya malah suamimu atau istrimu tambah selingkuh nanti. Ditinggal terus, anak-anakmu jadi rusak, brutal. Ditinggal terus, Anda lari. Duduk diam di rumahmu, di kamarmu. Kalau perlu ambil waktu puasa. Ya, dan Tuhan akan bilang, kamu keluar. Dikasih lihat. Ya, bukannya ada seorang pemuda di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, dia lagi banyak masalah malah lari ke gua sembunyi bertapa, saudara. Nggak kan? Jangan malah bersembunyi di gua, cukup, saudara ya. Nanti dicekek kamu di dalam gua, saudara. Di gua itulah tempatnya setan-setan itu berada. Daud, kenapa Daud ada di dalam gua waktu itu? Karena memang mau dibunuh, maka dia harus bersembunyi di dalam gua. Tetapi apakah dia sembunyi di dalam gua? Enggak, saudara. Dia tetap keluar, dia melihat badannya di gua, tetapi wawasannya luar. Kenapa dia harus di gua? Karena dia harus bersembunyi, supaya jangan sampai perang, supaya sampai jangan bentrok. Tetapi wahyu itu tidak di dalam gua, dia berdoa di dalam gua. Wahyu itu datang, ya di mana dia menghadapi masalah itu. Dia tahu Saul mertuanya ada di depan gua itu, dia samperin, saudara, diambil tombaknya, ya, dipotong ujung jubahnya. Saul, ini loh aku bisa bunuh kamu. Dihadapin masalah itu, saudara. Dihadapin, ya. Maka bagaimana menghadapi? Anda berdoa supaya responmu itu benar, bukan menghadapi dengan kalap langsung dilabrak begitu. Ya, saya nggak sabar, daripada saya nunggu masalah datang, saya labrak aja masalah. Saudara, kalau saya itu modelnya begitu, kalau ada masalah tak labrak, ya mati, saudara, mati konyol. Mazmur 141 dan 142. Iya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagus sekali tentang wahyu dalam gua, ya. Kita melanjutkan lagi pembacaan kita di Mazmur, sudah sampai Mazmur 143 tadi harusnya ya. Terus nanti Anda baca juga 1 Raja-Raja 19 ya, tentang Elia yang di dalam gua ya, 1 Raja-Raja 19. Nah, saudara, sangat luar biasa sekali ya. Wahyu yang di dalam gua itu ternyata mengerikan ya, saudara ya. Karena tadi dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa ada malaikat-malaikat yang melanggar batas-batas kekuasaan mereka, itu ditawan di dalam gua, saudara. Itulah sebabnya Tuhan, ketika Tuhan mau bicara sama Elia, disuruh keluar dulu, kamu keluar dulu. Ya, menarik ya. Saudara ngamatin itu enggak? Waktu Tuhan mau bicara dengan Elia, disuruh keluar dari gua. Jadi ceritanya Elia ini baru jadi pahlawan, dia baru sembelih 400 nabi Baal. Sekarang nggak boleh sembelih ya, sejak zaman perjanjian baru udah nggak boleh sembelih orang, saudara. Zaman itu adalah sebuah, kalau orang cerita itu ya, cerita penyembahan berhala itu adalah seperti pemberontakan, seperti Anda sekarang kalau di Indonesia mau menegakkan khilafah atau menegakkan komunis itu, saudara. Itu mengerikan sekali ya. Makanya di zaman itu, ya, di zaman di mana orang-orang belum diajari hukum tentang cinta kasih yang seperti kita kenal hari ini, ya, walaupun sudah ada hukumnya ya tentang cinta itu disembelih, saudara, nabi-nabi Baal ini. Wah, hebat sekali, baru bikin mujizat api turun dari langit, saudara, si Elia ini. Kemudian semua nabi-nabi Baal ini dibunuh semua, dia lari, dikejar sama Ratu Isabel, dia lari. Dan dia sembunyi di dalam gua, saudara. Tempat persembunyian, kalau kita bersembunyi di dalam gua, di mana kita lari dari masalah, saudara, disitulah kita akan bertemu dengan setan-setan, saudara. Anda orang-orang yang suka bersembunyi dari masalahmu, ya, di dalam psikologi ada beberapa tipe orang kalau menghadapi masalah ya. Ada masalah, ya. Yang pertama itu biasanya sembunyi, saudara. Nggak ada masalah, dia tutup ya. Masuk dalam selimut itu. Kalau Anda lihat, kalau ada anak itu ada malam-malam gede, harus langsung sembunyi dalam selimut, dia takut, saudara. Ya, itu pertama itu orang itu menghadapi ketika dia punya masalah, cara mengatasi masalah itu dengan sembunyi. Ya. Kedua, cara menghadapi masalah dengan apa?
sama-sama bersembunyi, tapi apa dengan menyalahkan orang lain, saudara? Yang pertama dia sembunyi, ya supaya masalah itu jangan mendatangi dia. Yang kedua dengan menyalahkan orang lain. Oh bukan saya Pak, itu Pak, itu Pak, gitu ya. Menuduh orang lain, memfitnah orang lain, menyalahkan orang lain dan segala macam. Itu sebenarnya Anda juga bersembunyi. Anda sedang bersembunyi itu di dalam gua itu, ya. Nah, yang ketiga, saudara, dengan apa, saudara? Pura-pura berani, wah ini berani, wah santap, saudara, disantap langsung selesai itu. Sok berani itu ya, saya nggak takut, aku rapopo ya, padahal udah hancur-hancuran hatinya, saudara. Udah remuk redam itu seluruh hidupnya dia. Ngomong aku rapopo, ya itu juga cara menghadapi masalah ya, dengan bilang aku rapopo sambil bilang aku rapopo, ambil nangis remuk redam itu, saudara. Ya, nah, itu cara menghadapi masalah banyak orang begitu ya. Yang keempat dengan apa? Dengan menyibukkan diri. Menyibukkan diri, wah ya, pokoknya sibuk dia melupakan masalahnya. Itu juga cara menyembunyikan diri dari masalah. Ya, di dalam psikologis itu juga dia sembunyi, saudara. Keempat cara ini itu sangat umum untuk bersembunyi, lari atau apa dari masalah. Makanya Anda lihat ya, istri-istri lihat suamimu tiba-tiba sibuk banget, jangan langsung dituduh selingkuh, saudara. Bisa jadi dia lagi ada masalah. Lu caranya dia dengan apa? Dengan menyibukkan diri sesibuk-sibuknya. Padahal lagi deg-degan, lagi dibidik sama KPK atau lagi ruwet. Anda jangan langsung selingkuh ya, kasihan, saudara. Didengarkan, diajak ngomong, biar dia cerita. Sampai dia selingkuh pun kalau Anda cerita, Anda dengarkan dia nggak jadi selingkuh, dia balik, saudara. Istri suaminya tiba-tiba, jangan langsung dimaki-maki, dimarah-marahin, dilempar pakai kopi pakai sendal, kasihan, jangan, saudara. Bisa jadi dia sedang sembunyi dari masalahnya dia. Tanya, ada apa kamu? Nah, sampai dibelai rambutnya kalau malam, kamu ada apa toh? Nah, itu ya. Coba buka, Anda dekat, terus apa yang masakan yang dia suka, ya, atau apa sesuatu yang dia suka apa supaya dia nyaman, rileks. Anda pikirkan banyak hal ya. Istri-istri harus buka. Suami-suami juga begitu. Kalau istrimu tiba-tiba dia uring-uringan, suka ngomong-ngomelin semua, ya dilihat kenapa nih? Ada masalah apa nih dia nih? Ada kepikiran apa? Jangan-jangan dia sedang bersembunyi di masalahnya. Ya, ada yang tiba-tiba dia ketakutan, dia kami pernah ngalami ya, salah satu sanak family kami ada yang ketika masalah datang, ketika kita cerita masalah dia takut, nggak mau cerita, nggak mau dengar. Jangan ya, saudara ya, Anda hadapin, saudara. Ketika Anda tidak bisa menghadapi masalah, Anda akan ngulangin terus loh. Dan itu kan terjadi, dan makin tua itu bukan makin benar, makin deg-degan loh, saudara. Hadapin, oh tapi saya tidak seperti, oh enggak. Semua orang tidak berani, saudara. Anda minta keberanian dari Tuhan Yesus untuk menghadapi setiap masalah itu setiap hari. Itulah sebabnya Anda harus baca firman Tuhan. Karena wahyu itu tidak akan diturunkan di dalam gua yang gelap gulita itu, tempat Anda bersembunyi itu. Wahyu tidak diturunkan ketika Anda sibuk sekali menyibukkan diri lari dari masalah. Wahyu tidak datang karena Anda mengkambing hitamkan orang lain. Wahyu itu tidak datang ketika Anda berusaha lari, Anda berusaha bahkan Anda menghadapi dengan pura-pura sok berani. Enggak, saudara. Jangan konyol juga. Artinya bagaimana dong kita menghadapi masalah? Anda duduk, ya, berdoa, tenang. Oh, ini yang kelima, saudara. Ada orang menghadapi masalah, ya, terus dia langsung ke gereja tiap hari. Wah, cari Tuhan. Enggak, saudara. Kamu cari pembenaran. Ya, belum tentu orang terus pada masalah terus dia langsung tiba-tiba rajin ke gereja. Berarti dia cari, enggak, dia lagi cari teman, lagi cari pembenaran, saudara. Ketika kamu menghadapi masalah, hadapi porsi masalah itu, saudara. Anda duduk, tenang. Pertama, bilang, Tuhan tolong saya. Karena kita percaya bahwa ada yang bisa menolong, yang melepaskan kita dari semua masalah itu, ya. Dan mulai Anda harus metanoia, mengalami metanoia dalam masalah itu, saudara. Karena setiap pencobaan, setiap masalah itu datang adalah untuk membersihkan hidupmu dari yang najis-najis itu, saudara. Nah, selalu tanya, responku harus bagaimana, Tuhan? Tenang saja, saudara. Bisa nggak usah ruwet. Semua ada porsinya, dan semua akan mendatangkan kebaikan. Justru ketika Anda kalap, ngelabrak masalah itu, karena Anda sudah panik, nggak akan benar juga. Jadi dilawan dengan gagah berani juga salah, Anda sembunyi juga salah. Duduk,
diam, tenang, berdoa. Ya, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, hidup seperti biasa. Jalani hidupmu seperti biasa. Perbanyak baca firman Tuhan, bukan perbanyak pergi ke gereja, salah. Ya, bukan malah memperbanyak pergi ke gereja. Masalahmu nggak akan selesai ketika Anda pergi ke gereja malah tambah banyak, iya. Lah iya, karena lagi buka toko ditinggal terus tambah dimaling sama anak buahmu, saudara. Ya kan? Anda lagi banyak masalah malah ke gereja terus, ya malah suamimu atau istrimu tambah selingkuh nanti. Ditinggal terus, anak-anakmu jadi rusak, brutal. Ditinggal terus, Anda lari. Duduk diam di rumahmu, di kamarmu. Kalau perlu ambil waktu puasa. Ya, dan Tuhan akan bilang, kamu keluar. Dikasih lihat. Ya, bukannya ada seorang pemuda di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, dia lagi banyak masalah malah lari ke gua sembunyi bertapa, saudara. Nggak akan dapat. Jangan malah bersembunyi di gua, cukup, saudara ya. Nanti dicekek kamu di dalam gua, saudara. Di gua itulah tempatnya setan-setan itu berada. Daud, kenapa Daud ada di dalam gua waktu itu? Karena memang mau dibunuh, maka dia harus bersembunyi di dalam gua. Tetapi apakah dia sembunyi di dalam gua? Enggak, saudara. Dia tetap keluar, dia melihat badannya di gua, tetapi wawasannya luar. Kenapa dia harus di gua? Karena dia harus bersembunyi, supaya jangan sampai perang, supaya sampai jangan bentrok. Tetapi wahyu itu tidak di dalam gua, dia berdoa di dalam gua. Wahyu itu datang, ya di mana dia menghadapi masalah itu. Dia tahu Saul mertuanya ada di depan gua itu, dia samperin, saudara, diambil tombaknya, ya, dipotong ujung jubahnya. Saul, ini loh aku bisa bunuh kamu. Dihadapin masalah itu, saudara. Dihadapin, ya. Maka bagaimana menghadapi? Anda berdoa supaya responmu itu benar, bukan menghadapi dengan kalap langsung dilabrak begitu. Ya, saya nggak sabar, daripada saya nunggu masalah datang, saya labrak aja masalah. Saudara, kalau saya itu modelnya begitu, kalau ada masalah tak labrak, ya mati, saudara, mati konyol. Harus pakai hikmat. Tanya Tuhan, responnya harus bagaimana Tuhan kalau ada masalah seperti ini, kalau ada begini. Hari itu mungkin saya lupa, ya kan? Mungkin lain kali kita gagal, lain kali ini, lain kali itu. Sabar, saudara. Tuhan akan ajari Anda. Yang penting Anda nanya, Tuhan, apa responku harus bagaimana? Responku harus apa, Tuhan? Dalam masalah ini, tanya, saudara. Ngomong. Duduk, Tuhan. Ada fitnah nih, Tuhan. Apa responnya gimana nih, Tuhan? Tuhan, saya dicurigai. Tuhan, saya ada bikin salah. Responku harus apa nih sekarang? Jangan panik, saudara. Jangan panik. Tetapi respon-respon yang benar itu akan menyelamatkanmu dari bermasalah. Sekalipun kamu hari itu nggak selamat, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kamu kalau responmu benar. Respon-respon itu, saudara. Ya. Nah, banyak orang ada masalah, kemudian dia dengan cara bagaimana shopping terus, saudara, berfoya-foya. Jadi Anda jangan berpikir orang yang suka shopping berfoya-foya itu karena dia mau menghambur-hambur, enggak. Karena dia lagi banyak masalah juga bisa, saudara. Ada orang itu begitu kena masalah makan terus. Ada orang kena masalah, wah langsung belanja terus, saudara. Ada orang kena masalah, wah jajan terus di Alexis. Ada orang kena masalah, ruwet, saudara. Nggak bisa tidur, ini segala macam. Saya salah satu yang nggak bisa tidur, ya. Masuk saya salah satunya dulu. Sekarang saya mau tidur, mah tidur aja, saudara. Apaan aja saya tidur, mau tidur tinggal ngak. Ya, kayak saya duduk begini saja bisa tiba-tiba tidur. Duduk aja, mau tidur mah tidur aja, ya. Kenapa? Karena hati ini tenang. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Responnya bagus. Itu dilatih. Bagaimana saya bisa mencapai itu? Itu dilatih. Kita harus coba. Anda kan belum pernah nyoba. Di belakang masalah itu ada apa? Nah, makanya kalau ada masalah itu, jangan panik. Sekalipun kematian menghadang, sekalipun harus masuk penjara, sekalipun harus dipermalukan, tenang aja, saudara. Tanya Tuhan, Tuhan, ada masalah, responku harus bagaimana? Tolong aku, Tuhan, buat melewatinya, supaya saya bisa menghadapi dengan respon yang benar. Jangan ditengking-tengking masalah. Makanya dimarahi sama Tuhan, itu murid-murid Yesus, ya, itu badai pencobaan dihardik-hardik.
Ya, jangan dimarahin. Kamu mana iman kamu? Bilangnya. Di mana iman kamu? Karena badai pencobaan itu akan membuat yang tidak baik dalam hidup itu akan muncul. Dan kamu harus membereskannya. Anda jadi mengenal, oh iya ternyata saya masih pemarah. Oh iya ternyata emosi saya nggak stabil. Oh iya ternyata saya masih dengki. Oh iya ternyata saya begini begitu. Nah itu Anda harus bereskan hidupmu. Nah saudara, kemudian di dalam masalah itu ya tetap Anda harus hidup di dalam kekudusan. Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Jangan malah cemar. Wah, ini saya ada masalah nih, ya, sekali-kali nggak apa-apa saya pergi ke pelacuran. Saya sekali-kali saya jajan sama brondong, anak muda ganteng. Oh ya jangan, saudara. Justru di dalam masalah itu, ya Anda harus prihatin. Makin besar masalahmu, Anda harus makin prihatin. Kalau perlu puasa, tetap dihadapin. Preman pun Anda temuin, debt collector pun Anda temuin. Apalagi mertuamu pun temuin. Jangan lari. Kalau memang harus temuin, jangan ditunda. Juga nggak usah sok-sokan berani dilabrak, balik lagi, jangan. Respon itu loh. Tapi saya nggak tahu, Pak, saya bukan orang yang biasa main intrik, biasa main politik, biasa berdiplomasi, nggak usah. Anda cuma perlu puasa, bilang sama Tuhan, tolong aku Tuhan, udah datengin aja. Firman Tuhan bilang apa? Nanti Roh Kudus yang akan memberi jawab di dalam mulutmu harus bagaimana. Ya, makanya berdoa sama Tuhan, minta. Ya, nah di dalam mintamu, kalau Anda merasa ini masalah terlalu berat buatmu, puasa. Ya, nah mungkin sekarang Anda kalau lagi coba, Anda nggak percaya ya dicoba dulu, sambil takut-takut dicoba dulu. Nah, dicoba nanti ternyata bagus kan? Pasti bagus, nggak mungkin nggak bagus, saudara. Percaya saya, dicoba dulu. Tapi yang kedua, mungkin Anda nanti bisa meleset nanti. Kenapa? Karena Anda punya pemikirannya, rohnya nggak murni. Coba lagi yang ketiga, saudara. Keempat, kelima. Nanti lama-lama Anda akan ngerti bahwa masalah itu punya pola. Dan ada selalu cara menyelesaikannya, saudara. Sehingga Anda tidak akan terjebak di dalam pengajaran-pengajaran palsu. Karena masalah-masalah dalam hidupmu yang diresponi dengan benar. Mengapa responnya bisa benar? Karena ada metanoia. Mengapa ada metanoia? Karena ada rema. Mengapa ada rema? Karena ada logos, disertai cinta yang sejati di dalam hidupmu. Nanti itu akan mengajar hidupmu sehingga kamu tidak akan terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran dari guru-guru palsu. Bagaimana saya bisa mengajar Anda seperti hari ini? Saya punya masalah yang edan, saudara, masalah saya, saudara. Dari saya lari, dari saya gubrak, dari saya sembunyi, sampai akhirnya saya hadapin satu-satu, hadapin dengan konyol, sampai akhirnya saya menghadapinya dengan respon yang benar, yang dari Roh Kudus, yang dari Tuhan Yesus. Respon yang dari kerajaan sorga. Akhirnya dalam setiap masalah itu saya melihat baik. Masalah lagi, baik. Masalah itu baik. Selalu baik masalah. Di dalam banyak sekali obstacle, rintangan-rintangan, saudara. Di dalam segala rintangan-rintangan, kelihatannya kamu maju susah amat. Tenang aja, saudara. Baik, yang penting responmu benar. Wah, sudah ngotot, wah 10% lagi gol, tiba-tiba digubrak orang, digujlak, Anda gagal semua rencananya, strateginya. Tenang, semua baik. Nggak usah takut, walaupun sudah di ujung tanduk, jangan takut. Semua baik, Tuhan kasih perlindungan kepada Anda. Tuhan jaga, Tuhan bimbing. Hal itu terjadi karena Anda tidak mendengar. Ya kan? Nggak usah salahkan siapa-siapa. Tenang saja, itu baik. Rugi dong, uangnya sudah sekian ratus juta sudah dikeluarkan. Tidak. Ada yang lebih mahal daripada uang yang Anda harus keluarkan. Ya, ada yang lebih mahal dari sekedar uang, kita nggak ngerti. Ya, mungkin jiwamu, mungkin anakmu, mungkin hidup keluargamu yang kita nggak ngerti, saudara. Maka itu jangan takut. Ya, di dalam responnya itu kudu benar. Ulangi ya, dalam setiap masalah hadapi, saudara. Bukan dengan konyol, juga bukan dengan takut. Hadapi saja.
lewati. Ya, semakin besar masalah, maka kamu harus puasa. Ya, minta responnya harus bagaimana Tuhan dengan masalah ini supaya respon saya jangan salah. Responnya dulu ya, respon karakter, respon. Ya, baru minta hikmat. Bagaimana cara saya mengatasi masalah ini? Dari mana bisa itu semua kita dapat? Dari metanoia. Dari mana cara berpikirmu harus benar. Masalah itu kan berulang lagi, datang lagi, ya. Karena kamu terlalu keras, karena kamu belum mengalami metanoia, ya, dialami metanoia. Nah, setelah dari mana metanoia datang? Dari rema. Mengapa bisa punya rema? Karena ada logos disertai dengan cinta. Maka dari itu tetap berdiakonia, ya. Kalau Anda nggak sempat diakonia sendiri, kirim uangmu ke Damaris. Clear, transparan uangnya semua. Dan itu semua bukan buat saya. Nggak ada serupiah pun uang Damaris buat saya. Clear, saudara. Kalau Anda bisa diakonia sendiri, lakukan sendiri. Ya, memberi hatimu bergetar, saudara. Dan itu akan mengubah segala perspektifmu. Nah, tetapi ingat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya apa? Nggak usah sok-sokan kalau ada ngasih itu, nggak usah belagu, saudara. Nggak usah terus habis ngasih terus ngatur-ngatur orang. Ngatur-ngatur yang Anda kasih itu namanya Anda nggak tulus. Nggak akan timbul. Banyak orang ngasihnya itu karena pencitraan, ya. Corporate CSR, project CSR, saudara. Percuma, saudara. Gitu ya. Maka dari itu tiap hari, tiap saat, ya, selalu minta, ya, Tuhan supaya logos yang Anda baca itu jadi rema. Gitu ya, ngadepi masalah. Tuhan Yesus memberkati.